Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi di Top 3 News Kompas TV. Kita akan membahas 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Minggu 27 Maret 2022, bersama saya Edwin Chan. Tapi sebelum saya mulai, jangan lupa untuk terlebih dahulu subscribe YouTube channel Kompas TV. Sahabat Kompas TV, pada berita yang pertama, Gubernur DKI Jakarta meminta kepada 3 lembaga badan usaha milik daerah BUMD DKI untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di wilayah DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai Ramadan tahun ini lebih ramai lantaran ada sejumlah kelonggaran kegiatan masyarakat. Gubernur DKI Jakarta meminta kepada 3 lembaga BUMD DKI untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di wilayah DKI Jakarta. Ketiga lembaga BUMD DKI tersebut, yakni PD Pasar Jaya, Dharma Jaya, dan Food Station, yang diminta bekerja untuk menstabilkan pasokan kebutuhan pokok di Jakarta. Keren banget, di DKI itu ada 3 lembaga yang bekerja, BUMD semua, satu Pasar Jaya, yang kedua adalah Dharma Jaya, dan Cipinang Food Station. Nah, ketiga ini bekerja untuk ikut menstabilkan pasokan kebutuhan pokok di Jakarta. Jadi alhamdulillah mereka semua sudah mengantisipasi karena siklus ini kan siklus tahunan. Apalagi tahun ini Ramadannya mungkin akan lebih ramai karena kegiatan-kegiatan dibandingkan 2 Ramadan sebelumnya, tahun ini akan lebih intensif. Jadi pasokan mereka sudah siapkan, kita pantau terus, dan teman-teman juga bisa menggunakan IPJ, Info Pangan Jakarta, itu sebuah aplikasi. IPJ ini bisa dipakai untuk mengetahui pergerakan harga semua komoditi pangan yang ada di Jakarta. Dengan begitu, bagi rumah tangga yang ingin mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, lihat di IPJ itu, lalu dari situ akan tahu harga rata-rata di Jakarta. Sahabat Kompas TV, berlanjut ke berita berikutnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan pemerintah sedang mempertimbangkan tes antigen sebagai syarat untuk mudik. Syarat tes antigen pada momen mudik diperuntukkan bagi masyarakat yang belum melakukan vaksinasi ketiga atau vaksinasi booster. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan untuk mempercepat pemerataan vaksinasi booster, pihaknya menyediakan berbagai tempat untuk melakukan vaksinasi ketiga atau booster. Bapak Presiden telah mengumumkan bahwa kali ini untuk kegiatan tidak hanya mudik, tapi juga kegiatan memasuki bulan Ramadan, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan ibadah, semuanya diberlakukan untuk kembali normal, termasuk juga nanti masyarakat yang akan mudik. Tentunya di satu sisi kelonggaran terhadap aktivitas masyarakat ini tentunya akan membangkitkan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun di satu sisi kami tentunya harus terus menjaga agar protokol kesehatan dan juga kondisi kesehatan masyarakat tetap terjaga. Oleh karena itu tentunya akselerasi vaksinasi terus akan kita tingkatkan. Oleh karena itu di jalur-jalur mudik nanti akan kita siapkan pos-pos yang memberikan pelayanan untuk memberikan vaksinasi tambahan. Karena memang yang kita sarankan untuk mudik sudah 2 kali vaksin. Apalagi yang akan vaksin 3 kali jauh lebih baik, khususnya para lansia yang menjadi kunjungan mudik, karena ini memang usia-usia rentan yang harus kita jaga. Ini tentunya kita akan lakukan strategi-strategi untuk melakukan peningkatan terhadap vaksinasi, namun di satu sisi kegiatan mudik, aktivitas masyarakat untuk melaksanakan mudik tetap bisa berjalan. Jadi 2 hal ini tentunya akan kita jaga. Dan ini kita akan terus ikuti kebijakan terkait dengan persyaratan, karena untuk mudik walaupun sudah vaksin 2 kali, kemungkinan akan ada kebijakan untuk tetap mempersyaratkan melaksanakan antigen. Yang booster bebas dari itu. Jadi
Dalam kesempatan ini tentunya kita dorong bagi masyarakat yang ingin booster dan sudah waktunya, silakan untuk datang ke gerai-gerai kita yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi booster. Mungkin itu. Terima kasih. Sahabat Kompas TV, sebagai berita yang terakhir, di Treskrimsus Polda Metro Jaya tidak menahan tersangka kasus pornografi Dea OnlyFans, tetapi menetapkan wajib lapor. Kreator OnlyFans Gusti Ayu Dewanti alias Dea dikenakan wajib lapor ke Polda Metro Jaya usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran konten pornografi. Dea OnlyFans wajib lapor 2 kali seminggu ke Polda Metro Jaya. Hal itu karena Dea masih berstatus sebagai mahasiswi. Penyidik juga telah mengantongi identitas diduga pelaku lain terkait kasus Dea OnlyFans. Polisi masih mendalami dan akan mengumumkannya ke publik. Dea sudah kita tetapkan sebagai tersangka, hanya saja tidak kita lakukan penahanan karena saudari Dea memang dia masih seorang mahasiswi dan umurnya masih 23 tahun. Jadi yang paling kita perlihatkan itu dia masih seorang mahasiswi dan masih melaksanakan kuliah. Jadi tidak kita lakukan penahanan. Kemudian kita sudah update kalau mau menanyakan bagaimana perkembangannya, kita sudah mengantongi nama-nama yang mungkin akan terlibat dalam kasus perkara Dea ini. Jadi nanti akan kita sampaikan kalau memang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan lain seperti penangkapan, siapa yang ikut di dalam kegiatan perkara Dea ini. Ini dari teman dekat dari si Dea, Pak? Nanti kita indikan. Pak, Ya. berarti sanksinya apa ini Pak kalau nggak ada penahanan? Oh, sanksinya tetap berkas kita lanjut ya. Nanti terserah setelah kalau nanti berkas sudah selesai, apakah nanti di jaksa akan melakukan penahanan, yang pasti dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dia lakukan. Memang ada aturan-aturannya yang dia langgar. Update terakhir Pak, pemanggilan dia ke Polda nanti Pak kapan? Dia kita tetapkan untuk menjadi wajib lapor. Jadi kita tidak melakukan penahanan, tapi dia punya kewajiban untuk wajib lapor. Seminggu 2 kali dia wajib lapor ke Polda. Izin Pak Dir, terkait keuntungan yang terjadi itu gimana Pak? Masih kita lakukan penyelidikan. Nanti kita akan sampaikan juga. Ya, terima kasih. Sahabat Kompas TV, itulah dia 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Saya Edwin Chan, jurnalis digital Kompas TV, pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Saya harap sahabat Kompas TV semua sehat-sehat selalu, dan yang terakhir pastikan selalu menaati protokol kesehatan. Berikan like, komen, dan juga share berita ini kepada kerabat dan keluarga semua. Sampai jumpa, salam sehat.